Yang pertama ada hearing, itu kita nanti dari auditornya, misal saya yang auditor, saya akan membunyikan nada, terus yang di audisi menirukan, misal teng teng teng, mama mama. Iya, kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Gitu aja. Iya, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku di podcast Let's Talk. Di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu UKM di Universitas Brawijaya yang cukup membanggakan dan biasanya selalu ada di acara-acara penting di kampus kita tercinta. Bukan hanya itu, prestasinya juga banyak ditorehkan baik di ajang nasional hingga internasional, yaitu UKM PSM Brawijaya. Dan kita bakal ngobrol dengan member dan beliau ini juga pernah menjadi puncak tertinggi kepemimpinan, nah alias ketuanya dari PSM Brawijaya. Ini dia Yohanes. Halo. Yohanes, cerita dulu dong, Yohanes ini mahasiswa dari fakultas dan jurusan apa? Semuanya perkenalkan, namaku Yohanes dari Fakultas Pertanian. Oh oke, singkat Iya, sekali, kirain bakal ada Ada lagi. panjang gitu ya. Dulu aku ikut PSM karena iya. apa sampai bisa jadi ketua gitu mungkin. Kebetulan aku jadi ketua di PSM Brawijaya itu tahun 2021, jadi waktu pandemi. Join ke PSM Brawijaya sejak tahun 2018. Jadi waktu maba langsung ikut PSM Brawijaya. Luar biasa, 2018 sampai 2023 masih berkecimpung ya sampai sekarang. Apa sih alasannya seorang Yohanes tuh tertarik dengan dunia tarik suara sampai join di PSM ini? Sebenarnya kalau tertarik di dunia tarik suara itu dari kecil, dari SD itu udah tertarik nyanyi gitu. Nah waktu SMA sebenarnya salah satu tujuan masuk Brawijaya itu karena tahu di Brawijaya banyak sekali paduan suara yang bagus. Wow. Iya itu. Ini alasan yang mencengangkan gitu ya. Karena PSM ya, oke, nice. Ya dan juga sebenarnya dari awal masuk kuliah itu kan kayak pingin banget bisa ngerasain kompetisi ke luar negeri atau ya luar kota lah setidaknya. Jadi kan kayak jalan-jalannya dapet, kompetisinya dapet. Kalau menang ya bonus banget tuh berarti. Oke, Jadi, ya kayak nice. gitulah. Oke, dari kecil suka nyanyi lagu apa, Yohanes? Waduh. Macam-macam ya. Iya macam-macam lah kalau kecil udah lupa ya. Oke, tadi sempat disebutkan bahwa menjadi ketua saat pandemi. Nah Betul. itu gimana nih teman-teman berkarya dalam keadaan pandemi? Karena kan kuliah aja ya akhirnya online atau daring. Nah ini PSM akhirnya latihannya gimana? Terus program kerjanya juga gimana? Ini aku penasaran banget. Dulu ketika melewati masa-masa pandemi itu ya hampir sama dengan banyak organisasi lainnya tentunya. Kita memanfaatkan platform-platform yang ada kayak Zoom. Kita ya udah latihan via Zoom walaupun nggak bisa yang semua nyanyi barengan. Jadi bener-bener dites satu-satu, disuruh nyanyi satu-satu, didengerin satu-satu. Butuh waktu yang jauh lebih lama sih itu. Dan kalau berkaryanya ya kita lewat virtual choir itu. Jadi setiap orang rekaman sendiri di rumah, disatuin baru dijadikan satu karya gitu. Wow, effortnya luar biasa ya, mulai Banget. proses latihan, gimana jadiin satu, termasuk yang ngedit. Iya betul. Oh yang ngedit kalau nggak pas nangis banget tuh. Betul itu. Dan aku menjadi salah satu saksi nih yang lihat karyanya teman-teman saat pandemi di PK2 Maba ditayangkan, wisuda juga kayak gitu ya. Wah, seru banget. Nah, kayak gitu tuh kalau teman-teman latihan siapa sih yang ngelatih? Apakah kakak tingkat atau ada pelatihan secara profesional melatih teman-teman? Kalau pelatih sendiri, kita ada pelatih yang profesional. Cuman kebetulan pelatih kami saat ini tuh juga merupakan alumni dari PSM UB juga. Oke. Ini kayaknya alumni PSM ini kekeluargaan banget ya. Selalu menjaga silaturahmi. Oke, sip. Nah, sekarang PSM UB itu kan orang-orang kenalnya paduan suara gitu ya. Sebenarnya siapa aja sih yang bisa bergabung, boleh bergabung dan gimana caranya gitu? Kalau siapa aja yang bisa bergabung,
semuanya, semua warga Brawijaya ya, Oke. mahasiswa Universitas Brawijaya itu S1, S2, S3 boleh? boleh. Ya, Wow. cuman kalau setiap tahunnya kita itu ada audisi, itu dibatasi angkatannya. Misal kayak audisi 2023 kemarin itu dibatasi dari angkatan 2021 sampai 23. Gitu. Jadi cuma 3 tahun. Kayak 3 tahun angkatan untuk audisi kayak gitu. Oke. Nah, yang di audisi nih apa? Ini siapa tahu di rumah yang nonton, oke aku harus latihan gitu kan. Untuk yang di audisi kita ada beberapa kriteria ya untuk di audisi dipersiapkan. Yang pertama ada hearing, itu kita nanti dari auditornya, misal saya yang auditor, saya akan membunyikan nada, terus yang di audisi menirukan, misal teng teng teng, mama, nah gitu. Ah. Terus juga ada baca not angka maupun not balok. Oke, mulai pusing. eh Tes ambitus, kalau ambitus itu eh kita cek untuk range suara masing-masing orang. Jadi kita gampang sih, gampangannya kayak cuman membunyikan tangga nada do re mi fa sol la si do dan seterusnya, ke bawah juga do si la sol fa mi re do dan seterusnya. Oke. Itu nanti baru dikategorikan jadi tenor, sopran, alto, bass kayak gitu. Oke. Dan juga yang pasti bernyanyi. I see. Ini mungkin teman-teman ada yang lost in the jungle, apaan tuh? Tenor, alto, bass, boleh dong dijelasin itu apa? Oke, secara garis besar kalau di paduan suara itu kita mengenal 4 jenis suara. Oke. Yang pertama sopran, sopran itu suara cewek yang tinggi. Oh. Ya. Bisa nih kayaknya nih saya. Kalau ada juga alto, alto itu suara cewek yang rendah. Oke. Gitu ya. Cewek. Tenor itu cowok yang suaranya tinggi. Oke. Dan kalau bass cowok yang suaranya rendah. I see. Apa sih gunanya dipisah-pisahin kayak gitu? Apakah ketika nanti praktek teman-teman akan membunyikan nada yang beda-beda gitu? Betul kayak gitu. Jadi ketika kita berpaduan suara, kita itu mengenal yang namanya partitur. Partitur itu Partitur. apa nih? Panduan di dalam bernyanyi. Waduh. Kalau itu aku ngerti. Ya itulah. Partitur. Jadi oke. di partitur itu sopran bisa bunyikan nada apa, alto nada apa, tenor nada apa, bass nada apa. Jadi memang beda-beda. Ah, terus yang nyanyi nada aslinya siapa dong? Biasanya itu sopran. Cuman juga tergantung kebutuhan lagu, tergantung arranger ataupun komposernya. Wow. Itu yang melakukan arrangement dan satu lagi tadi apa? Komposer. Itu siapa? Teman-teman sendiri dari paduan suara atau seperti apa? Sebenarnya banyak banget karya di dunia ini ya. Kalau di PSM Brawijaya sendiri kita juga punya orang yang mengaransemen. Harus beli. Ya, harus beli. Tidak bisa sembarangan membawakan. I see. Tapi juga dari teman-teman PSM Brawijaya sendiri sudah mulai banyak yang belajar mengaransemen, banyak yang belajar membuat lagu kayak gitu. Apa harus bisa ini bermain alat musik ketika mendaftar? Bisa bermain alat musik itu jadi nilai plus aja. Tapi nggak harus. Yang penting ngerti nada lah ya, Iya. nggak buta-buta banget daftar terus bingung. Pas Iya. disetel alat musiknya nggak ngerti Iya, mas. betul. Apalagi kayak aku bayangin, kayaknya aku nggak akan masuk. Oke, nah kalau paduan suara itu kan bayangku pasti tampil secara grup, secara jumlah dan komposisi, berapa yang sopran, berapa alto, tenor, apa segala macam tuh ada aturannya nggak sih? Kayak matematika kan ilmu pasti tuh 1+1=2. Nah kayak grup gini ada nggak sih? Kalau perbandingan yang pakem gitu nggak ada ya. Cuman biasanya yang paling banyak itu adalah sopran yang pertama. Tentu karena yang tadi aku bilang sopran biasa nyanyikan melodi utama kan, lagu aslinya. Yang kedua itu biasanya yang paling banyak kedua itu bass. Cowok-cowok yang suara rendah karena sepemahaman saya sejauh ini bass itu yang bisa ngasih pondasi di dalam bernyanyi gitu. Jadi ibarat rumah itu bass itu pondasinya, sopran itu puncaknya yang dilihat gitu. Oke. Nah, untuk alto dan tenor itu justru yang biasanya paling sedikit. Menambah warna gitu ya Iya. istilahnya. Oke, I see. Oke, jadi buat teman-teman nih ya yang mau daftar udah tahu kalian harus belajar apa. Jadi pas audisi, tapi udah nggak buka ya sekarang ya ternyata. Ya, Oke, biasanya bukanya berapa bulan sekali atau nunggu ada mahasiswa baru open betul. lagi? Kita nunggu dari ada mahasiswa baru, jadi kemungkinan bulan Agustus sampai September itu bukanya. Tahun depan. Iya, tahun depan, baru tahun depan.
Oke, nggak apa-apa, ada 1 tahun ya belajar not balok semuanya biar udah bagus di tahun depan. I see. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal program kerjanya Oke. dari PSM. Kalau teman-teman yang sudah ngefollow dan aku sendiri udah stalking gitu ya, lumayan sampai bawah highlightnya juga aku liatin, ternyata banyak banget gitu ya. Jadi PSM Brawijaya ini bukan hanya mengisi acara-acara pentingnya UB, tapi juga punya program kerja, kemudian ada lomba nasional, internasional, bahkan juga kolaborasi dengan paduan suara di tempat yang lain. Nah, boleh dong di-spill mungkin yang terbaru itu ya dengan isi Jogja. Betul. Nah, kok bisa sih jauh banget kolaborasinya? Kenapa nggak yang deket-deket gitu ya, misalnya kampus sebelah atau gimana, ini langsung beda kota? Apa niatnya jalan-jalan di awal tadi? Wah, sebenarnya kalau kolaborasi dengan ISI ini, ya kebetulan saya adalah sekarang menjabat sebagai Dewan Penasehat di Waduh, di PSMUB. Jadi tahu seluk-beluk proker ini terbentuk. I see. Jadi sebenarnya program kolaborasi ini nggak ada di rencana pengurus sama sekali awalnya. Oke. Cuman tiba-tiba sebenarnya menghubungi duluan itu dari isi Jogjanya. Namanya VHC, Vocalista Harmonic Choir. Oke, nama UKM. Nah, kalau dirunut ke belakang setelah kami sharing-sharing juga, kebetulan itu pelatihnya VHC itu adalah alumni PSM Brawijaya. Alah muter-muter Iya, ya jadi jadinya. ketika pelatihnya VHC ketemu pelatihnya BWSC, PSMUB, ngobrol-ngobrol, cuman dari awalan obrolan yang iseng, gimana kalau kita kolaborasi? Tek. Nah, ternyata obrolan yang dari iseng itu dibawa ke pengurusnya di Jogja sana. Nah, dari situ kami dihubungin itu kayaknya awal tahun deh, bulan-bulan Februari atau Maret. Oke. Diajak kolaborasi. Awalnya pun kami tidak menyanggupi. Kenapa? Karena ya mengingat banyak sekali program yang akan dikerjakan. Terutama di semester, apa ini berarti, ganjil ya? Oke. Di semester ganjil ini banyak banget yang harus disiapkan. Salah satunya juga kami mau kompetisi. Cuman dari pelatih kami, Mas Anas itu bilang, ya ini justru jadi kesempatan yang bagus karena kita juga bisa mempersiapkan diri untuk kompetisi. Akhirnya setelah dengan segala negosiasi, pertimbangan, ya akhirnya bisa berangkat gitu. Wow, dan ini acaranya dilaksanakan kapan nih? Sudah lewat tanggal berapa ya kemarin? Bulan-bulannya aja. Oktober 30 September. 30 September. Oke. Nah, inisiasi kolaborasi ini sebenarnya goalsnya apa? Untuk memperkenalkan kedua UKM tersebut, kemudian siapa aja sih yang boleh nonton saat itu, sama lagu apa yang dibawa? Wah, dia langsung 3 loh pertanyaannya. Kebetulan kalau goalsnya itu selain yang pasti mempererat relasi antar ISI dan PSM Brawijaya, dari masing-masing tim ini, masing-masing paduan suara ini juga sedang mempersiapkan kompetisi. Jadi kalau aku nggak salah, ISI itu sedang mempersiapkan kompetisi di Semarang untuk bulan November. Oke. Dan Brawijaya juga mempersiapkan kompetisi ke Malaysia. Wow. Bulan November juga. Jadi istilahnya latihan tampil lah ya. Asik. Gitu. Untuk yang boleh nonton, ya semua yang beli tiket. Oh, dijual tiketnya ya? Dijual tiketnya. Oke. Tadi lagu apa aja? Iya, lagu apa aja? Lagu apa aja kalau dari Brawijaya yang dibawakan sendiri oleh Brawijaya itu ada 5. Banyak ya? Itu ada Gloria Patri, Lux Eterna, terus Jubilate Deo, jadi sakra-sakra gitu, lagu-lagu berbahasa Latin. Terus kita juga bawain folklore, ada Benggong sama satu lagu pop itu Sang Dewi. Dan juga ada lagu kolaborasi yang jadi dinyanyikan PSM Brawijaya plus ISI Jogja. Rame banget panggungnya Rame, berarti. satu panggung 120 orang kalau nggak salah. Panggungnya aman ya? Aman-aman. Oke. Itu kita bawain lagu Serduk, How Do You Keep the Music Playing sama Prayer of Saint Francis. Banyak ya? 3 3 lagu? lagu. Latihannya gimana tuh dari Jogja sama Malang? Latihannya sendiri-sendiri dulu. Jadi kita baru latihan gabungan itu ketika sampai di Jogja. Gitu. Jadi langsung. Karena kalian udah jago kali ya, Ya, jadi amin. aman sampai di sana. Oke. Tadi kan judul lagunya, boleh dong di-spill salah satu yang kamu mungkin merasain yang paling oke nih untuk ditonton dan dinikmati oleh teman-teman semua. Silahkan. Mungkin Sang Dewi ya, biar kan orang-orang tahu semua ya. Siap, silahkan. Oke, dikit aja ya, lagi nggak enak suaranya. Siap.
Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Gitu aja. Iya, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Wih, mantap. Walaupun agak batuk-batuk tapi tetap berusaha nadanya stabil Iya. ya. Tadi di akhir kayaknya mau batuk. Tahan dulu. Oke, I see. Ini pentingnya seorang penyanyi untuk menjaga vokal juga Penting ya. banget. Oke. Ada pantangan nggak tuh buat teman-teman yang mau tampil atau mungkin kemarin ada cerita-cerita kayak jangan makan es, nanti batuk Iya kayak betul. gitu. Kebetulan saya di tim yang ke Jogja dan mau ke Malaysia ini kebetulan saya jadi manajer artis namanya kalau di PSA Movie. Widih. Jadi itu saya yang mengurusi segala kepentingan dan peraturan singar. Eh, dari saya, aduh, kok jadi kesannya saya melarang-larang ya. Eh, kalau dari saya itu biasanya yang dipantangkan untuk singer itu adalah pertama sambal. Wah itu Why? larangan. Karena sambal itu benar-benar berpengaruh Bikin panas. Ya, bikin panas. Oh. Terus minyak, karena minyak kan nyangkut di leher. Gorengan-gorengan gitu benar-benar harus Nikmat dikurangin. yang kau dustakan. Bener, lalapan itu berarti big no. Wow. Kemudian es, kalau es itu lebih ke bagaimana daya tahan tubuh juga sih. I see. Karena ya biasanya kayak mama-mama es terus. Nah, Batuk itu pilek. literally terjadi biasanya. Oke. Sama kalau yang mungkin agak ekstrim bagi beberapa orang itu juga menghindari yang susu dan juga jus buah. Ya Allah. Gitu. Buah-buahan juga biasanya kadang Ada yang dibatasi. mungkin alergi dengan getahnya kali ya Iya beberapa. betul. Kalau susu kan juga mengandung lemak. Oh my god, itu secara nggak langsung menyuruh orang-orang diet ya. Betul. Yang enak-enak nggak boleh Iya. berarti makannya yang digodok-godok, dikukus. Oke. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah istirahat yang cukup sih. Yaitu kayak biasanya kan kalau kita capek ya imunnya akan lebih turun dan lebih gampang keserangnya gitu. Jadi istirahat yang lebih penting. Tapi ada nggak sih yang nakal-nakal kayak gitu? Banyak. Ketahuan nggak sih kalau pas latihan gitu kualitas suaranya, wah kamu besok gorengan ya gitu, kerasa nggak? Wah, kalau habis makan gorengan atau enggak. Cuman pasti ketahuan kayak, oh itu suaramu berubah gitu. Apalagi pelatih kami cukup peka dengan kualitas suara masing-masing penyanyi. Jadi, kalau suaranya udah mulai berubah itu langsung dinotis. Kamu habis makan es ya? Digituin nggak tuh sama pelatihnya? Oke, ternyata tidak mudah ya. Tidak mudah. Yang selama ini kita lihat kayaknya nyanyi doang. Ternyata banyak pantangan. Itu baru ngomongin preparation soal sesuatu yang nggak boleh dikonsumsi. Latihan sendiri nih untuk tampil di yang isi aja. Itu berapa lama kalian latihan? Berapa kali dan lain sebagainya? Kalau prepare untuk Jogja terhitung mulai bulan Juli sebenarnya. Juli, Agustus, September, lumayan Iya, 3 bulan 3 ya. bulan. Tapi sebenarnya kita juga kan sekalian mempersiapkan tim kompetisi juga. Yang ke Malaysia tadi. Iya, ke Malaysia. Oke. Jadi itu 3 bulan, seminggu itu kita bisa 4 kali latihan. Seminggu 4 kali. Iya betul. Oh my god. Itu gimana tuh cara bagi waktu dengan tugas kuliah, apalagi anak-anak saintek yang ada laboratorium apa segala macem. Eh, Kalau itu kembali ke singer masing-masing sebenarnya, kembali ke penyanyi masing-masing. Cuman dari kami itu memberikan bisa dibilang keringanan nggak ya? Gimana tuh? Surat misal- dispen. Ya kalau surat dispen khusus untuk misal waktu konsernya baru dikasih surat dispen Oke. gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman ada tugas nih yang dikumpulkan malam ini. Kamu nggak apa-apa mengerjakan tugasnya, tapi silakan dikerjakan di tempat latihan. Kayak gitu. Jadi dia datang nggak ikut latihan, cuma di pinggir tapi sambil ngerjain. Kalau udah selesai kan bisa langsung ikut latihan. Kayak gitu. Ini antara pengertian sama cukup ekstrim gitu Ya. ya. Karena kalau aku pribadi pas ngerjain tugas aku mau nyanyi aja, aku gak mau ngerjain pasti gitu kan di Sama. pikirannya. Oke, wow, nice. Oke, sekarang ngobrolin yang untuk ke Malaysia. Ini berarti lombanya internasional. Internasional. Oke, wow. Ini berarti lawannya juga dari universitas-universitas lain dong yang ada di dunia juga atau seperti apa? Kalau
universitasnya belum tahu, cuman biasanya lomba-lomba yang tarafnya internasional itu bukan berdasarkan instansi, cuman berdasarkan usia gitu. Jadi kita nggak tahu nih tim ini dari universitas atau memang orang-orang yang sudah berpaduan suara bikin suatu klub paduan suara. Nah kayak gitu bisa juga. Oh, bisa jadi mereka sudah profesional Iya gitu ya. betul. Berarti challenge-nya sangat luar biasa dong Sangat kalau luar udah biasa. sampai di sana. Oke, nice. Aku jadi penasaran banget nih. Untuk di sana berarti kriteria untuk bisa jadi pemenang seperti apa? Karena challenge-nya pasti udah gimana nih? Kriteria bisa jadi pemenang bagus. Oke, aku aja yang jadi juri. Ya, ini UB bagus. Banyak banget ya, banyak banget. Kalau melihat lembar penilaian itu rasanya akan wah pusing. Jadi juri-juri yang ditunjuk pastinya juga adalah orang-orang yang profesional sekali di dalam paduan suara. Hmm. Eh, Ketika kita lomba itu kita harus mengumpulkan partitur yang akan kita bawakan, partitur lagu yang akan kita bawakan. Oh. Dan juri-juri itu bisa jadi mengamati setiap not yang kita bunyikan. Setiap not, setiap tanda. Jadi di partitur itu nggak hanya notasi, tapi ada tanda dinamika, ekspresi, dan banyak lainnya. Jadi di situ tuh benar-benar bisa dicekin sama. Oke, setiap ada yang salah minus satu, minus satu, Ya bisa minus jadi semua kayak gitu. gitu. Ha. Wow, luar biasa ya. Dan ini kalau secara histori teman-teman biasanya untuk kompetisi baik nasional atau internasional sering menorehkan juara atau seperti apa sih ceritanya teman-teman Iya, PSM? kalau kompetisi internasional yang kami ikuti 2017 kami itu ikut lomba di Filipina. AOV namanya. Di situ puji Tuhan kan kita ikut nggak cuma satu kategori. Jadi ada beberapa kategori kayak chamber choir, sakra dan lain sebagainya. Ada eh, kategori itu kami bisa mendapatkan prestasi lah, peringkat gitu kayak peringkat 2 atau juara 1 bahkan dan sebagainya. Nah, kebetulan di kompetisi yang 2017 kemarin di Filipina itu ada yang ditunjuk untuk ikut kompetisi para juara tahun 2019. Jadi juara-juara di kompetisi-kompetisi internasional di Asia dikumpulin lagi untuk kompetisi lagi 2019. Di 2019 PSM Brawijaya jadi finalis di Asian Choral Grand Prix. Gitu. Itu kompetisi internasional yang terakhir kami ikuti sebelum pandemi. Karena kan setelah pandemi itu udah mulai banyak kesusahan lainnya. I see, Sebenarnya waktu paham, pandemi paham. pun juga sempat ikut kompetisi tapi internasional sih, tapi ya masih live recording gitu sih. Jadi nggak terlalu berasa. I see. Dan semoga di tahun ini bisa maksimal banget ya Amin, PSM amin. kembali menorehkan prestasi. Tentunya kita juga bangga nih sebagai warga Amin. UB. Dan next plan dari PSM yang terdekat selain lomba ada proker mungkin? Untuk prokernya kami mau mengadakan latihan alam. Latihan alam itu kayak diklat lah, istilah gampangnya kayak diklat untuk anggota-anggota baru Widih. angkatan 2023. Di alam berarti teriak-teriak Oh, kita sampai puas, oh enggak? Latihan alam kalau di PSM Brawijaya sendiri itu bukan yang literally alam di hutan, enggak. Oh enggak gitu? Tapi kita di villa kok. Bayanganku dibawa ke gunung teriak gitu ya sampai mungkin suaranya bisa range-nya sampai luar biasa. Ya, kita Oh, kita di enggak. villa, cuman ya istilahnya kita mencari suasana baru lah biar nggak di kampus terus latihannya. Oke, berarti sekalian sharing dengan alumni gitu ya, Betul. mempererat kekeluargaan sambil tipis-tipis latihan juga. Iya. Oke, nice. Oke, ini mungkin last question nih buat teman-teman yang mungkin masih ragu ikut PSM next year, kenapa sih harus banget daftar PSM? Kenapa harus join PSM UB khususnya teman-teman yang mungkin punya minat di dalam bidang bernyanyi, percayalah teman-teman itu akan mendapatkan ilmu yang banyak dan perkembangan yang sangat pesat di PSM Brawijaya. Saya pun, saya pribadi mungkin dari SD sampai SMA ikut paduan suara ya ilmunya ya kayak gitu. Cuman dapat materi-materi dasar, ilmu-ilmu dasar gitu. Tapi ketika di PSM Brawijaya dengan segala habit yang ada, dengan pelatih yang mungkin lebih profesional, dengan sistem yang mungkin lebih profesional juga, itu benar-benar membangun baik secara musikalitas, baik secara karakteristik dan juga organisasi tentunya. Jadi komplit banget ketika teman-teman mau masuk PSM Brawijaya. Paket lengkap ya, bukan Iya. hanya belajar nyanyi sampai organisasi pun juga dapat ilmunya di situ. Oke.
masih pengen tanya aku, last question kali ya. Lagi nih, bener-bener last gitu ya. Buat Yohanes, kalau misalnya dirangkai satu kalimat, apa sih PSM Brawijaya bagi kamu? Susah Wah. nih ya. PSM Brawijaya bagi saya adalah rumah. Satu kata ya. Cukup satu kata Satu kata. mewakili semuanya. Rumah untuk Yohanes dari 2018 hingga 2023 masih berkontribusi. Luar biasa banget. Semoga semangatnya Yohanes ini juga menular ke teman-teman. Bukan hanya kuliah pulang gitu ya. Tapi bisa berkarya di salah satu UKM yang menjadi kebanggaan juga di Universitas Brawijaya. Oke, sukses terus buat Yohanes beserta tim PSM. Kita berharap semoga untuk lomba di Malaysia nanti benar-benar maksimal, bisa membawa pulang hal-hal terbaik juga yang membanggakan buat kita semuanya. Dan teman-teman, terima kasih udah nonton di podcast kali ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian yang mungkin masih bingung nih mau ikut UKM mana, PSM Brawijaya bisa jadi salah satu solusinya. Dan thank you udah nonton kali ini. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama UKM lainnya, and see you.